Komputer pada generasi pertama, yaitu pada 1946 sampai 1959. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakumnya sebagai komponen dasarnya. Sayangnya, tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Numerical Integrator in Computer atau disingkat NIRC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Jeff Presper, Eckwert, dan John Mauchly membangun NIRC menggunakan 18.000 tabung vakum di Universitas Pennsylvania. Memakan waktu 3 tahun untuk membuat program NIRC. Meskipun sudah dirancang sejak tahun 1942, namun baru dimulai dibuat tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Dalam pengoperasiannya, NIRC memerlukan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa dasar dalam pemrograman dan hanya dimengerti oleh komputer. Untuk membuat NIRC menghabiskan dana $1 juta. Sayangnya dengan dana sebanyak itu, kemampuan komputer masih terbatas. Komputer generasi kedua pada 1959 sampai 1965. Sejarah komputer pada tahun 1959. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikannya pun sangat kecil. Teknologi ini pertama kali digunakan pada superkomputer. IBM membuat superkomputer dengan nama Speirs dan Strix. IBM juga menjadikan komputer dengan nama Large yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Komputer generasi ketiga pada 1964 sampai 1970. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih mudah hingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Komputer generasi keempat pada 1971 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen-komponen. Large scale integration mampu membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, very large scale integration muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya, hadir ultra large scale integration yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Jika sebelumnya IC diciptakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih spesifik, maka kini IC dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Hal ini yang mendasari kemudian munculnya oven, televisi, microwave, dan mobil dengan elektronik fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Komputer generasi kelima menggunakan Artificial Intelligence, AI, dan Quantum Computing sebagai komponen dasar. AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Quantum computing adalah teknologi komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Komputer generasi kelima masih dalam tahap pengembangan, tetapi diharapkan dapat menjadi lebih powerful, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya.